warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan codingan Python, yang dimana codingan pertama itu diminta untuk pengguna memasukkan nilai angka dari 0 sampai 100. Kemudian mengonfirmasi nilai tersebut apakah menjadi indeks nilai A, B, C, dan D. Program juga dilengkapi validasi input agar pengguna tidak memasukkan data yang salah. Kemudian yang pertama itu ada while true. While true ini program itu diminta untuk membuat perulangan tanpa batas. Program akan terus meminta input sampai pengguna memasukkan nilai yang benar, itu 0 sampai dengan 100. Kemudian di sini ada block try. Nah, yang dimana itu di sini ada input, yang dimana input ini digunakan untuk meminta pengguna memasukkan nilai tersebut. Kemudian nilai yang dimasukkan masih berupa string atau teks. Kemudian di sini ada integer nilai input, yang dimana digunakan untuk mengubah teks menjadi angka integer agar bisa dihitung atau dibandingkan. Kemudian di sini ada bagian sini itu ada validasi rentang nilai, yang dimana program itu akan mengecek apakah nilai berada antara 0 sampai dengan 100. Jika benar, maka perulangan dihentikan dengan break. Nah, jika nilai tidak sesuai, maka di sini akan keluar else, yang dimana jika nilai kurang 0 atau lebih dari 100, program akan menampilkan pesan kesalahan. Kemudian pengguna itu akan diminta menginput ulang nilainya. Kemudian di sini ada value error. Di value error ini dia itu jika value error ini terjadi jika pengguna memasukkan huruf atau simbol. Program ini akan menampilkan pesan bahwa input itu tidak valid. Setelah program itu akan meminta input kembali. Nah, setelah itu ada penentuan indeks nilainya. Nah, setelah mendapatkan nilai yang valid, program itu akan menentukan indeks nilai pengguna percabangan itu, yaitu if, else. Nah, yang di pertama itu ada nilai A. Nah, di nilai A ini tuh jika nilai 85 sampai dengan 100, maka indeksnya itu nanti akan menjadi A. Nah, kemudian itu ada nilai B. Nah, di nilai B ini jika nilai 70 sampai dengan 84, maka indeksnya itu akan menjadi B. Nah, kemudian di sini jika nilainya itu 55, maka nilai 55 sampai dengan 69, maka indeksnya itu akan menjadi C. Nah, setelah itu nilai D. Ada else. Nah, di mana itu jika nilainya itu di bawah 55, maka indeksnya itu akan menjadi D. Jadi contoh di akhir programnya itu ada ini yang dimana program telah selesai dijalankan setelah menampilkan hasil indeks nilainya sendiri. Baik, kita akan mencoba run. Oke. Baik, kita akan keluar ini. Kemudian kita memasukkan misalnya 70, lalu kita enter, maka nilai Anda itu akan keluar menjadi 70, yang dimana indeks B. Jadi programnya itu sudah selesai, jadi hasil runnya itu akan begini. Baik, jadi untuk kesimpulan program pertama itu, yang dimana
menggunakan perulangan, percabangan, dan penanganan error. Untuk memastikan pengguna itu memasukkan nilai yang valid setelah nilai diterima, program akan mengklasifikasikan nilai tersebut ke dalam indeks A, B, C, atau D nantinya, sesuai dengan rentang nilai yang telah ditentukan. Mungkin itu saja dari saya. Baik, saya akan melanjutkan ke program keduanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk program yang kedua. Jadi, program yang kedua itu bertujuan untuk menampilkan sejumlah bilangan genap pertama sesuai jumlah yang dimasukkan oleh pengguna. Program juga memeriksa agar input yang dimasukkan adalah angka bulat positif. Jadi, perulangan while true ini, yang pertama itu ada while true, yang dimana digunakan untuk membuat perulangan terus-menerus sampai pengguna memasukkan input yang benar. Jika input sudah benar, maka perulangan akan dihentikan dengan break. Kemudian di sini ada block try, yang dimana di sini ada input, yang dimana akan digunakan untuk meminta pengguna memasukkan jumlah bilangan genap nantinya. Kemudian nilai dari input masih berupa string atau teks. Pada bagian ini digunakan untuk mengubah teks menjadi angka bulat atau integer agar diproses oleh program. Kemudian di sini ada program yang mengecek apakah jumlah bilangan lebih dari 0. Jika benar, program keluar dari perulangan menggunakan break. Nah, jika salah, maka angka 0 atau negatif, maka program akan meminta pengguna untuk memasukkan ulang angka yang benar nantinya. Kemudian ada value error. Nah, di sini tuh terjadi jika pengguna memasukkan huruf atau simbol, program akan menampilkan pesan bahwa input tidak valid dan meminta pengguna untuk mencoba lagi. Nah, kemudian di sini menampilkan judul outputnya. Digunakan untuk membuat baris baru nantinya. Kemudian f-string ini digunakan agar nilai variabel jumlah bilangan bisa langsung tampil dalam kalimat. Kemudian ada perulangan for. Nah, yang dimana for itu digunakan untuk mengulang proses sesuai jumlah bilangan yang dimasukkan. Jika ringnya itu jumlah bilangan, berarti perulangan dari 0 sampai jumlah bilangan itu menjadi -1 nantinya. Kemudian di sini ada menghitung bilangan genap. Yang mana rumus ini digunakan untuk menghasilkan bilangan genap, karena bilangan genap adalah kelipatan 2. Kemudian di sini menampilkan bilangan genap. Jadi print ini digunakan untuk menampilkan bilangan genap nantinya. Kemudian N digunakan agar hasil cetak pada baris yang sama tanpa pindah ke baris baru. Kemudian membuat baris baru itu digunakan yaitu print. Nah, digunakan untuk memindahkan output ke baris berikutnya setelah semua bilangan genap ditampilkan. Kemudian menampilkan total bilangannya, yang dimana program menampilkan jumlah bilangan genap yang telah dicetak nantinya. Kemudian ada akhir program yang menandakan bahwa program telah selesai dijalankan. Mungkin kita run terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini masukkan jumlah bilangan genap yang ingin Anda tampilkan. Jadi saya memilih 4, kita enter. Nah, jadi bilangan genap 4 adalah bilangan genap
pertama. Jadi totalnya itu ada 4 bilangan genap. Jadi di sini program akan menampilkan program selesai. Jadi kesimpulan dari program yang kedua itu yang dimana untuk menampilkan sejumlah bilangan genap pertama berdasarkan input pengguna. Jadi program juga dilengkapi dengan validasi input menggunakan perulangan, percabangan, dan penanganan error agar pengguna hanya dapat memasukkan angka bulat positif sebelum program menampilkan hasilnya. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.